Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Madduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1126 sampai tahun 1133 perubahan semacam ini tidak jelas. Tetapi itu memberi kelompok Yezong perasaan aneh. Tampaknya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona daripada sebelumnya dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja, tetapi Tian Huo Zunze tampaknya telah tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Elder Yezong, tidak perlu kemegahan seperti itu, bukan?" Yezong segera pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya dan membubarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Xiao Yan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota pil suci besok. Apakah kamu siap?" Xiao Yan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. "Tuan Xiao Yan, tidak ada yang salah denganmu, kan?" Yezong melirik Xiao Yan. Dia sepertinya samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiao Yan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan dia sulit untuk mengabaikannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tidak pasti di hadapan pertanyaan Yezong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang bisa terjadi padaku?" Dari cara Xiao Yan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan itu. Yezong agak tertegun saat melihat sikap Xiao Yan yang tersesat. Mungkinkah dia salah? "Bukan karena kamu salah. Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama retret ini." Tian Huo Zunze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan. Dia tersenyum saat berbicara. "Kekuatan spiritual?" Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera membelai dagunya dan merenung. "Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya tiba-tiba merasa jauh lebih mudah untuk mengolah pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, kendali saya atas nyala api telah menjadi lebih indah juga. Namun, tidak bisakah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan saya saat ini masih di level bintang 4 Douzong. Ini hanya sedikit lebih stabil dibandingkan dengan saat saya baru saja maju ke sana." Tian Huo Zunze menatap Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, "Sepertinya gurumu itu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual. Tapi ini wajar saja, orang biasa hanya dapat membungkuk menurut hal yang sangat misterius ini yang dikenal sebagai jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya, bahkan Anda sebelumnya hanya tahu bagaimana mengontrol kekuatan spiritual Anda, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu." Xiao Yan dan Yezong merasa merenungkan kata-kata Tian Huo Zunze. Xiao Yan tiba-tiba mengerti, tetapi sepenuhnya mengerti, sementara Yezong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam kelas, tetapi memiliki perbedaan dalam keadaan. Tian Huo Zunze sedikit tersenyum dan menjelaskan, "Tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang telah mendengar pernyataan ini karena negara spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh kebanyakan ahli sepanjang hidup mereka. Tahukah Anda mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ke-7 sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini." Keadaan spiritual? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak dihancurkan, ia masih memiliki benang kehidupan. Siapapun akan menjaga rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia hanya mengerti sedikit. Selain itu, Xiao Yan baru saja mencapai tingkat alkemis tingkat 5 saat Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari tentang negara spiritual apapun.
Dia kekurangan pengajaran Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berhubungan dengan alkemis tingkat puncak. Yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satu dari hal-hal itu. Apa yang aku katakan sepertinya sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat 8. Jika tidak, seseorang hanya dapat menemukan informasi di beberapa buku kuno. Tianhu Zunze perlahan menjelaskan, jika dia tidak berasal dari era ini, kemungkinan dia tidak akan bisa memberi Xiaoyan penjelasan. Negara spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan: keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di dewa. Kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada di keadaan fana. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual. Kebanyakan orang di masa lalu, Anda berada pada level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin bisa secara samar-samar menyentuh kondisi jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai level ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek itu adalah memberkahi jiwa, menyediakan pil obat dengan spiritualitas. Anda harus sadar bahwa kebanyakan pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas, karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8, terlepas dari betapa luar biasanya teknik penyempurnaan pil dari alkemis biasa. Pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil dengan roh. Negara surgawi, Anda harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan sejenis ciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang harus mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Sepertinya sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mencapai level ini. Adapun di state, ini hanya ada dalam legenda. Bahkan saya hanya mendengarnya. Namun, saya pikir Anda harus menyadari tingkat atas dari negara spiritual. Di tingkat dewa, semua yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat di tier. Pil obat di tier berhubungan dengan Dodi yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tianhu Zunze sangat menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiaoyan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka telah diguncang ke dalam keadaan pusing oleh kata-kata yang diucapkan Tianhu Zunze. Selain Ye Zong, yang memiliki ingatan samar tentang negara spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju ke kelas Douzun. Dalam hal pengalaman, dia tidak dapat bersaing dengan iblis tua seperti Tianhu Zunze. Ini, sepertinya saya juga telah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak mendeskripsikannya secara detail seperti Pak Tua Yao. Ketika saya melihat mereka saat itu, saya pikir mereka hanyalah sebuah kekeliruan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Ye Zong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Nenek moyang klan Ye, saya juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun tentang negara spiritual. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kehilangan bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan beruntung. Tianhu Zunze melirik Xiaoyan dan berkata, "Sebelumnya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Saya awalnya berpikir bahwa guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, melihat penampilanmu, sepertinya aku menyimpulkan dengan buruk." Xiaoyan tertawa getir dan menjelaskan, "Aku hanyalah seorang alkemis tingkat 5 saat guru jatuh ke tangan aula jiwa. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan informasi semacam itu? Kondisi spiritual Anda saat ini tampaknya telah menyentuh kondisi jiwa. Ketika Anda dapat memasuki negara jiwa akan tergantung pada seberapa diberkatinya Anda. Ada rumor bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang selama zaman kuno. Ini disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas hilang karena bahkan saya belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa.
Tian Huo Zunze tertawa. Roh bisa dilatih, Xiao Yan segera berteriak kaget saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Di benua Doqi saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Sebagai alternatif, seseorang dapat mengkonsumsi beberapa harta alam, tetapi mampu melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. Saya telah mengatakan bahwa itu pada zaman kuno. Tian Huo Zunze memutar matanya saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih semangat seseorang, ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada negara jiwa apapun. Penyempurnaan pil gilanya selama retretnya telah menyebabkan kepalanya tetap dalam keadaan setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat tinggi 7 gagal meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sekarang setelah dia memikirkannya. Dia jelas merasakan bahwa dia telah menjadi sedikit lebih akrab dengan memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika saya ingin naik ke tingkat ke-8, saya perlu memahami apa yang disebut kondisi spiritual. Xiao Yan merenung di dalam hatinya. Kata-kata Tian Huo Zunze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dijelajahi. Baru sekarang dia mengerti bahwa jiwa itu terkait dengan kemajuan di luar alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Sepertinya beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut sebagai negara spiritual. Namun, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan saya untuk melatih jiwa saya. Dengan hal ini, saya harus bisa maju ke kondisi jiwa dengan cara yang jauh lebih lancar. Sayangnya, itu telah hilang. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan saat memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk maju ke tingkat ke-8. Aku ingin tahu apakah menara pil memiliki teknik jiwa. Dengan bisa menjadi tanah suci di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya itu bukan tempat biasa. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan saya ke kota pil suci. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul. Xiao Yan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota pil suci ini, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka panas membara saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi penatua menara pil akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam tes 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan menara pil, mereka akan bisa berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak dapat melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda jenius seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan bisa bangkit secara bertahap dan mendapatkan kembali kejayaannya. Elder kedua, elder ketiga. Saya akan mengikuti Mr. Xiao Yan dan sisanya dan menuju ke Holy Pill City. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan klan Ye ini kepada Anda. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klan Ye. Ya, penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menolak, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Menara Pil. Seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zong menghela nafas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, beruntung tidak semua orang sekejam klan Chao. Selain itu, karena hubungan inilah klan Ye masih bisa mempertahankan namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, "Ini sudah hampir waktunya, Elder Ye Zong, ayo pergi." Setelah malam istirahat,
Perasaan mempesona yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin secara bertahap telah ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu akan menjadi kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang itu. 4 tataran jiwa yang agung tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Doqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan indera Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Doqi seseorang adalah 2 metode yang sangat berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Doqi sekarang, pelatihan Doqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiao Yan tetapi bahkan beberapa elit Dozuns tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk saat mendengar suara Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada wormhole yang terletak di kota Ye, itu tidak terlalu besar dan tidak dapat mencapai kota pil suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa kali transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiao Yan, dokter peri kecil, dan Tian Huo Zunze, hanya Xin Lan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi jika menyangkut masalah seperti itu. Lebih baik bagi mereka untuk tetap tinggal di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meski kurus. Oleh karena itu, wormhole yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas, Ye Zong sudah memberikan instruksi tentang perjalanan mereka melalui wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong saat mereka masuk. Kelompok Xiao Yan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Kota Wormhole of Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang agung. Namun, dari tampilan riak spasial kecil yang kacau yang perlahan dipancarkan dari wormhole, sepertinya wormhole ini tidak dipertahankan selama bertahun-tahun. Saat klan Yeku masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Dozun yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan penurunan klan Ye saya, kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari seorang ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan. Ye Zong tertawa getir. Dia meratap saat dia melihat wormhole ini. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak apa-apa, begitu kita kembali dari perjalanan ini. Aku akan meminta dokter peri kecil dan Mr. Yao tua untuk membantumu mempertahankannya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga. Ayo kita bergerak." Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan perahu hitam kecil yang tampak agak rumit dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, dia masuk ke lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiao Yan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong melemparkan perahu kecil berwarna hitam, dan itu membubung mengikuti angin, berubah menjadi perahu yang sangat besar. Perahu luar angkasa ini adalah perahu paling mewah yang pernah dilihat Xiao Yan sejak dia memasuki Central Plains. Dari kelihatannya, Ye Zong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke atas perahu besar itu. Setelah itu, Ye Zong mengusap bagian depan perahu dengan cara yang akrab. Penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Seketika, perahu itu berguncang dan mendadak meningkatkan kecepatannya. Dengan suara swoosh, ia terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung. Kota kamu tidak memiliki wormhole yang mengarah langsung ke Holy Pill City. Karenanya, kita hanya dapat menuju ke kota bernama Kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu dapat mencapai kota pil suci. Ye Zong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiao Yan di atas kapal. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini.
dan itu akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Oleh karena itu, kami akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Anda semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam perahu. Serahkan masalah mengendalikan spaceboat ke Xinlan dan aku. Kelompok Xiao Yan tidak mengatakan apapun sehubungan dengan saran Ye Zong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui wormhole terasa pahit dan tenang. Namun, itu tidak mengganggu kelompok Xiao Yan yang terbiasa berlatih kesepian. Xiao Yan tetap berada di kamarnya sendiri selama perjalanan beberapa hari, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tian Hu Zunze kemarin, Xiao Yan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiao Yan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dimasukinya saat memurnikan pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah Xiao Yan dapat merasakan peningkatan pada pil obat yang dia perbaiki sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini harus terkait dengan jiwanya. Meskipun masuknya ke dalam keadaan itu saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa, itu setidaknya memungkinkan jiwanya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas dari beberapa pil obat yang dia saring bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tenggelam dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Hari-hari berlalu dengan cepat, hanya ketika mereka hendak keluar dari wormhole, Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah istirahat singkat, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti mereka ke wormhole of Qingling City dan bergegas ke Holy Pill City dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya pikat mengerikan dari Pill Gathering saat melakukan perjalanan melalui kota Qingling. Berbagai alkemis telah berada di jalanan. Menyilaukan matanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah Pil. Sangat sulit untuk menebak betapa menakutkannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di Holy Pill City. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat panas ketika dia memikirkan pemandangan agung dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan pemandangan seperti itu bahkan sekali dalam hidupnya, itu memang akan menjadi hal yang disesalkan. The Pill Gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan akhir dari alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk menonjol dalam Pill Gathering. Untuk mencapai ini, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun upaya dan keringat. Berpartisipasi dalam Pill Gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua. Ini adalah jenis pengakuan atas kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terhebat saat nyala api di puluhan ribu kuali naik secara bersamaan? Darah kelompok Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani barisan manusia yang lambat dan panjang memasuki wormhole hitam gelap. Bagian dalam wormhole sama membosankannya dengan biasanya. Namun, tidak lagi sepi. Spaceboats yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota Holy Pill yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar samar-samar muncul di kejauhan dari lubang cacing. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Suara yang dipancarkan dari banyak spaceboats tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar sunyi saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dalam jubah alkemis keluar dari kamar di dalam spaceboats. Mata mereka memancarkan panas membara saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holy Pill City, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya.
Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya perlahan mulai mendidih lagi pada saat ini. Holy Pill City, Pill Tower, aku, Xiao Yan, telah tiba. Satu demi satu spaceboats melintas seperti bintang jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka menyerbu menuju lingkaran besar berwarna perak seperti ikan yang memasuki lautan. Kelompok spaceboat Xiao Yan yang berwarna hitam menunggangi mengikuti arus. Itu menahan riak spasial yang tak tertandingi dan memasuki lingkaran cahaya. Akhirnya, itu menghilang. Ketika kapal menerjang ke dalam lingkaran cahaya berwarna perak, riak spasial yang intens menyebabkan seluruh spaceboat tersentak dengan keras. Namun, sentakan ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum menghilang. Cahaya perak yang memenuhi mata kelompok Xiao Yan secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, pancaran cahaya berwarna perak meletus. Cahaya yang kuat dan menusuk mata menyebabkan kelompok Xiao Yan secara refleks menutup mata mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup sementara kelompok Xiao Yan menutup mata. Perasaan lembut dan hangat ini menyebabkan ketegangan hati mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Setelah itu, campuran suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka dari segala arah tepat saat suasana hati mereka secara bertahap menjadi rileks. Ini menyebabkan kelompok Xiao Yan, yang tidak punya waktu untuk berjaga-jaga, merasa sedikit linglung sejenak. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah ruang terbuka besar yang seluruhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya. Tanah terbuka ini seakan membentang ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiao Yan hanyalah kemerahan yang memenuhi tanah. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya selebar 1000 meter. Kelompok Xiao Yan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, tampak tidak mencolok. Pada saat ini, tanah terbuka berwarna merah tua ini sepertinya dipenuhi oleh orang-orang. Kebisingan dipancarkan dari segala arah. Akhirnya, itu berkumpul bersama dan dibebankan ke langit. Bahkan awan di langit menjadi jauh lebih pucat. Apakah ini Holy Pill City? Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas lembut saat dia melihat ke tanah terbuka ini, yang sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak yang terdistorsi terus-menerus muncul di ruang belakangnya. Spaceboats bergegas keluar dari riak ini satu demi satu. Setelah itu, spaceboats dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas, ini adalah titik keluar dari wormhole. Ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah luar kota Pil Suci. Ada total 8 pintu keluar spasial seperti di kota luar. Yezong melirik ke sekelilingnya. Matanya tampak sedikit rumit. Klan Ye jarang datang ke tempat ini setelah menurun. Selama masing-masing dari 5 klan besar, ujian, mereka juga mengunjungi dengan suasana hati yang sedih. Setelah itu, mereka akan pergi dengan sedih setelah kehilangan seluruh wajah mereka. Mulut Xiao Yan bergetar saat mendengar ini. Hanya lahan terbuka ini sekitar 10% dari ukuran kota Ye. Namun, kota Pil Suci ini memiliki 8 dari mereka. Tidak perlu heran. Kota Pil Suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini, kami berada di wilayah terluar. Menara Pil terletak di bagian dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semua adalah wilayah Menara Pil. Yezong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan. Kota Pil Suci ini mungkin disebut kota, tapi itu jauh dari kota biasa yang bisa dibandingkan. Ukurannya sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli Douzong membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini lalu lintas belum mencapai puncaknya. Ini benar-benar akan menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya Pill Gathering. Hihi, jangan berpikir bahwa Holy Pill City ini begitu besar. Pada saat itu, pasti akan ada kebutuhan untuk masuk. Yezong tertawa. Anda seharusnya tidak meremehkan daya pikat dari Pill Gathering. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia baru sekarang mengerti apa itu desa udik dia setelah mencapai kota Pil Suci ini. Dia akhirnya menyaksikan kota besar hari ini. Kemana kita pergi dulu? Xiao Yan mengatur emosinya. Tatapannya, bersama dengan dokter peri kecil dan yang lainnya, tiba di Yezong. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Holy Pill City.
dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Mereka masih harus mengandalkan Ye Zong yang tahu jalannya. Ujian untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Seharian kita sudah berkelana seharian, cari tempat istirahat dulu. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian Menara Pil besok. Anda perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang dikenali Menara Pil. Ye Zong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk benda ini? Xiao Yan hanya mendapatkan lencana alkemis sekali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan saat dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak pernah mendapatkan lencana lainnya. Lencana yang dikenali oleh Menara Pil tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Menara Pil ini terkenal sangat ketat. Justru karena kebijakannya yang ketat, lencana tingkatnya digunakan secara luas di seluruh benua. Itu memiliki efek yang mengejutkan dimanapun dia berada. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering, seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Ye Zong tersenyum saat menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk dan tidak banyak menahan. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam tes tingkat semacam ini selama bertahun-tahun, jadi dia memang sedikit penasaran. Ye Zong tersenyum setelah melihat Xiao Yan tidak menyuarakan keberatan. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan memimpin dalam menuju ke area peristirahatan. Namun, riak spasial tiba-tiba muncul di langit yang jauh di belakang. Segera, kereta seputih salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta seputih salju yang tiba-tiba muncul, segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Banyak suara terkejut bergema di tanah terbuka. Itu adalah binatang kuda surgawi Void. Siapa ini? Mereka telah muncul dengan cara yang begitu agung. Void Heavenly Horse Beast. Xiao Yan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang dikirim dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta seputih salju. Dia telah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun itu hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang melewati kehampaan. Selain itu, kecepatan mereka bahkan lebih cepat dan lebih nyaman jika dibandingkan dengan spaceboat. Banyak orang ingin memiliki binatang kekosongan kuda surgawi. Karena kelangkaan mereka, bagaimanapun, ada permintaan tanpa persediaan. Namun kereta salju putih misterius ini dapat menggunakan binatang kuda surgawi Void untuk mengemudikan kereta. Sikap agung ini sangat mengesankan. Tatapan Ye Zong di samping berhenti di gerbong seputih salju. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah Penatua Ye Zong tahu siapa pemilik gerbong ini? Xiao Yan tanpa sadar bertanya saat melihatnya mengerutkan kening. Apa kau melihat lambang klan berbentuk pil di gerbong? Itu adalah indikator khusus klan dan, jika saya telah menebak dengan benar, orang-orang yang duduk di gerbong ini pasti orang-orang dari klan dan yang akan berpartisipasi dalam tes kali ini. Ye Zong mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan melirik setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan bulat berwarna kuning kemasan, itu tampak seperti pil obat. Dan klan, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk. 5 klan besar di wilayah pil adalah Dan, Zhao, Bai, Qiu, dan Ye. Saat ini, klan Dan menyimpan profil terendah. Tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Klan Zhao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di wilayah Pil, dan mereka memiliki beberapa pendapat. Klan Kui sedikit lebih lemah, tapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar yang tersisa, termasuk klan Kui terlemah, mampu mempertahankan posisi klan mereka di wilayah Pil. Sejak anggota klan Dan telah tiba, sepertinya 3 klan lainnya akan segera tiba. Ye Zong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini. Bisakah klan Dan sebanding dengan Cao Ying dari klan Cao? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Ini, saya tidak terlalu yakin.
klan dan selalu tidak menonjolkan diri. Tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki bakat alkimia dalam jumlah besar. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menempati 3 kursi di antara kursi penatua di Menara Pil. Ye Zong menjawab dengan malu saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Namun, secara normal, mereka yang berpartisipasi dalam tes biasanya bukanlah yang terkuat di antara generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus tes semacam ini. Ini juga akan menjadi kesempatan kita. Bagaimanapun, peluang untuk mendapatkan posisi 3 besar akan meningkat jika ini masalahnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari betapa pentingnya tes ini bagi klan Ye. Jika dia tidak membantu mereka, mereka bisa melupakan upaya untuk memperebutkan 3 besar. Hanya dengan kemampuan generasi muda mereka, sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk lulus. Kereta salju putih melaju Void Heavenly Horse Beast dan menghilang ke langit yang jauh di tengah suara kuku yang jelas sementara kelompok Xiao Yan sedang berbicara satu sama lain. Ayo pergi, kita cari tempat istirahat dulu. Besok, kita akan pergi ke Asosiasi Pengujian Menara Pil dan mendapatkan lencana tingkat. Kami akan mempertimbangkan masalah lain setelah itu. Ye Zong tertawa. Dia masih aman mengetahui kekuatan Xiao Yan. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa generasi muda yang dikirim oleh 4 klan besar akan menjadi lebih kuat dari biasanya. Bagaimanapun, Pil Gathering sudah dekat, anggota generasi muda yang akan datang pasti tidak biasa. Ye Zong membalikkan tubuhnya setelah mengucapkan kata-katanya. Dia terbang ke pintu keluar dari tanah terbuka berwarna merah tua. Xiao Yan, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zong selama sekitar setengah jam sebelum akhirnya turun. Mereka datang ke suatu daerah di selatan. Ada halaman yang agak luas yang terletak di tempat kelompok Xiao Yan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah plakat kayu terletak di depan halaman. Ada 2 karakter samar yang masih bisa dikenali di dalamnya. Ye Manor ini adalah milik klan Ye saya. Namun, dengan penurunan klan Ye, tidak ada lagi orang yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara. Ye Zong menoleh dan berbicara dengan kelompok Xiao Yan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang tempat tinggal mereka. Selain itu, Ye Manor ini mungkin tampak sedikit tua dan rusak, tetapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meskipun lalu lintas di sekitarnya masih cukup padat, namun jaraknya cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Tidak masalah jika tidak ada masalah. Ini sudah larut, setiap orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, menyelimuti seluruh Holy Pil City dalam malam yang buram. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Saya tidak merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan api 3000 pembakaran sejak saya memasuki kota Pil Suci. Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Menara Pil. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam di Holy Pil City. The 3000 Burning Flame terbentuk di dalam bintang-bintang itu akan tetap berada di langit yang jauh saat diciptakan. Jika Xiao Yan telah menebak dengan benar, 3000 Burning Flame seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam Holy Pil City. Skill Pil Tower benar-benar rahasia. Sepertinya saya hanya bisa mengambil rute yang benar. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun berwarna putih. Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia tampil seperti benang perak dengan tambahan pesona yang memikat. Apakah kamu tidak pergi istirahat? Xiao Yan kaget saat melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya.
Sun Er menyuruhku untuk melindungimu dengan baik sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda istirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata cakap dari dokter peri kecil. Dia pasti menjadi jauh lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun Anda yang menyedihkan. Bukan? Xiao Yan mempelajari dokter peri kecil yang perlahan-lahan melangkah melewati sinar bulan sebelum dia bertanya dengan sikap prihatin. Seharusnya tidak apa-apa. Saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua poison ki yang menyedihkan di dalam tubuh saya ditekan di dalamnya. Saat ini aku dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu bagus. Saya hanya dapat membantu Anda sampai saat ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Selain itu, tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana memurnikan poison dan akan berdampak pada Anda di masa depan. Xiao Yan mengangguk saat dia menjawab. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba bertanya, "Sudahkah kamu memberitahu Sun Er tentang masalah Cailin?" Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Cailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiao Yan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama terjadi pada Cailin yang diduga hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Jika Cailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan kehamilan ras orang ular, saat ini kemungkinan Xiao Yan kecil telah lahir. Hati Xiao Yan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tapi tertekan, berbagai emosi berkumpul bersama. Tampak seolah-olah botol 5 rasa telah pecah. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, pedasnya. Saat kapal sampai di jembatan, pasti ada jalan. Saat aku melihat Sun Er berikutnya, aku akan memberitahunya hal-hal itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami tidak dapat saya terus sembunyikan. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Doki. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter peri kecil terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukanlah gadis biasa, dia pasti memiliki posisi dalam klan Gu yang sulit dibayangkan orang lain. Jika tidak, dua elit Douzuns tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju kapan waktunya tiba, kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Mereka berdua duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, namun langit malam di lembah kecil dekat kota Kingsan itu masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuh cantiknya dengan lembut ke dermaga batu di samping. Matanya perlahan tertutup saat dia dengan lembut bergumam, dia benar-benar tertidur. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah berani mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemanimu untuk melihat langit malam di sana setelah kita kembali ke Kekaisaran Magia. Wajah cantik Little Fairy Doctor perlahan menjadi lebih lembut, seperti dia mendengar suara lembut Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya.
Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan maju 2 langkah, mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit berbintang yang cerah. Sementara dia fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini sepertinya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiao Yan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini, tubuhnya tetap tidak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya memperhatikan bintang-bintang yang berkedip-kedip di langit. Posturnya ini baru saja mencapai tanda jam ketiga ketika sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba terangkat menjadi sedikit melengkung. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dari antara alisnya seperti air banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang agung terbentang. Setelah itu, ia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual terbuka di langit seperti gelombang air. Perasaan tidak biasa dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar. Ini diam-diam menuliskan jejak samar pada kekuatan spiritual Xiao Yan yang tersebar luas seperti segel yang misterius dan membakar. Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak menemukan bahwa tubuhnya yang benar-benar diam mulai memancarkan cahaya fluoresen yang lemah pada saat ini. Cahaya fluoresen semacam ini sangat misterius, mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual untuk merasakannya. Rerumputan kuning yang agak layu di sekitar tubuh Xiao Yan mulai kehilangan warna kuning layu di bawah kilauan cahaya fluoresen yang lemah ini. Tunas diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh dengan spiritualitas. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak buram itu tumbuh. Jiwa Xiao Yan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak membakar yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos ke tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba bergetar. Pada saat Xiao Yan pulih, dia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat naga besar yang tak berujung meringkuk di tanah. Kedua mata naganya yang besar itu tertutup rapat, semacam api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuhnya. Hati Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab saat kekuatan spiritualnya melihat nyala api berwarna ungu kehitaman. Sebuah napas lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api terbakar. Siapa yang berani mengintip ke dalam wilayah bintang di kota Pil? Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiao Yan saat dia tersentak. Teriakan yang tiba-tiba dan keras ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan yang menyebar meledak terpisah. Segera, itu dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas yang samar-samar tertinggal setelah jiwa Xiao Yan tersebar. Itu sebenarnya roh negara jiwa. Suara samar dan misterius terdengar di dalam ruang kosong setelah tampaknya merasakan sisa-sisa spiritualitas jiwa. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat di Ye Manor yang jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah dengan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia beralih ke wilayah terdalam di Holy Pil City. Tempat dia merasakan Tritosat Burning Flame sebelumnya pasti ke arah itu. Wilayah bintang Pil City, tempat itu adalah tempat disegelnya api 3.000 api, ya. Mata Xiao Yan tertuju pada langit wilayah dalam kota Pil Suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan menarik matanya. Dia mengusap keningnya dengan tangannya. Kepala Xiao Yan saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan menakutkan dari sebelumnya. Memang layak menjadi menara Pil, ada ahli yang menakutkan. Xiao Yan mendesah pelan. Dia tertawa getir. Pemilik teriakan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosok. Namun itu telah menghancurkan jiwa Xiao Yan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8.
Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya, tatapannya menyapu sekelilingnya, dan dia segera menjadi tumpul karena halaman saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Rerumputan hijau yang lembut menonjol dari tanah, mewarnai tanah yang kuning layu dengan banyak kehidupan. Apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas tempat ini tua dan rusak di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari. Namun mengapa ada perubahan yang begitu drastis? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Jangan lupa matduleh di subscribe Sang Qiu. Xiao Yan tiba-tiba merenungkan perubahan setelah ide ini muncul di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah dibimbing oleh langit berbintang ini, dan dia sepertinya secara samar-samar memasuki keadaan misterius. Xiao Yan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada keterkejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Spiritualitas yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan apa yang disebut soul state ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas di dalam jiwanya. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkatkan. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak dia cari. Selain waktu ketika dia meminum pil olahan sampai dia gila, itu hanya muncul malam ini. Terlepas dari apa masalahnya, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiao Yan dianggap hal yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan bisa maju ke yang disebut kondisi jiwa jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, saya akan yakin selama pil gathering ini. Xiao Yan perlahan-lahan meregangkan pinggangnya yang malas setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia memiliki pikiran serakah. Sementara Xiao Yan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir di dalam ruang kosong di wilayah terdalam kota pil suci yang jauh. Setelah itu, informasi dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang tadi. Namun, untungnya dia tidak membangunkan Tritosat Burning Flame. Jika tidak, akan ada masalah lagi. Suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Tidak. Bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakanku, dia kemungkinan besar adalah alkemis tingkat 8 yang telah masuk ke negara jiwa. Mungkinkah seseorang dari Hall of Souls? Mereka sangat tertarik dengan Tritosat Burning Flame. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, Hall of Souls akan mengirimkan seseorang untuk bergabung dengan pil gathering ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas api 3000 pembakaran. Sebuah suara rendah, tidak pasti tiba-tiba terdengar. Saya tidak tahu, meskipun saya telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah segumpal jiwa, itu tidak membahayakan orang yang sebenarnya. Perkuat sedikit pertahanan, The Tritosat Burning Flame akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kami untuk terus menyegelnya, namun, dendamnya sangat besar. Setelah segel dibuka, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Akan lebih baik jika seseorang bisa menundukkannya. Tentu saja, orang yang menaklukkannya pasti bukan seseorang seperti anggota Hall of Souls. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini telah mendarat di tangan mereka. Orang-orang dari Hall of Souls, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruang menjadi sunyi setelah orang ini berbicara. Dikabarkan bahwa bahkan Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Souls. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara lama yang dalam dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang jauh sekali. Awalnya, dia juga harus memiliki tempat duduk di antara kita 3 kepala besar menara pil. Namun, pikirannya tidak ada di sini. Orang-orang dari aula jiwa itu benar-benar berlebihan. Saya pikir Anda semua pernah mendengar tentang pertempuran besar di wilayah pil beberapa waktu sebelumnya.
dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya, saya sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa dipilih oleh orang yang sangat pemilih itu untuk menjadi murid, kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Keduanya adalah kelas seperti monster. Berdasarkan momentum mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala menara pil besar berikutnya seabad kemudian. Lupakan saja, tidak perlu dirisaukan tentang hal lain. Pil gathering akan segera dimulai, kita harus mengaturnya dengan baik. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka. Jika ada konspirasi yang menggetarkan jiwa terungkap, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah api 3000 pembakaran mendarat di tangan Aula Jiwa. Ayo bubar dulu, lebih berhati-hatilah selama periode waktu ini. Iya, setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar Menara Pil perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidur lelapnya keesokan paginya, dia sedikit terkejut saat melihat pemandangan musim semi di halaman. Kamu sudah bangun, Xiao Yan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini. Dia memandang dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum, dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya terguling. Tubuhnya sedikit gemetar saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam itu. Tangannya dengan lembut mengusap jubah itu saat kehangatan melintas di mata ungu keabu-abuannya. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah bangun? Suara orang tua terdengar dari luar halaman. Sosok Yezong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan dan dokter peri kecil di dalam. Xiaoyan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kita akan pergi? Yezong mengangguk dan menjawab, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian Menara Pil untuk mendapatkan lencana tingkat yang diakui oleh Menara Pil. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini. Mereka tidak perlu mengikuti kali ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia menatap Xiaoyan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, kalian berdua harus berhati-hati. Xiaoyan tersenyum, matanya berinteraksi dengan Yezong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari Manor Ye. Xiaoyan mengikuti Yezong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum akhirnya berhenti di depan menara batu kuno di kota luar kota Pil Suci. Sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi keluar dari menara batu ini. Suara itu berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang didirikan oleh Menara Pil. Ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Yezong memimpin Xiaoyan saat mereka mengikuti aliran manusia ke menara batu kuno sementara dia dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan menyapu pandangannya ke sekeliling bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya sangat luas dan tidak lebih kecil dari markas besar asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian dalam menara memiliki cukup banyak alkemis yang mengenakan berbagai jubah alkemis yang mewakili tingkatan yang berbeda saat mereka berjalan mengitari menara. Bagian utara menara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan menukar bahan obat, pil obat, yang mereka butuhkan di sana. Yezong menunjuk ke utara menara setelah menjelaskan susunan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari, Holy Pill City akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat para alkemis bisa berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh Menara Pil yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita mungkin bisa jalan-jalan ke sana, cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat itu. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antara alkemis sangat jarang. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang dia butuhkan di sana,
dia akan mendapatkan beberapa eksposur darinya. Hahaha, ikuti aku. Area selatan adalah tempat diadakannya pengakuan tingkat. Yezong tersenyum, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke selatan. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti. Pada saat Xiao Yan dan Yezong tiba di area ujian, sudah ada antrian panjang di sana. Yezong sedikit mengerutkan kening saat melihat ini. Dia berkata pada Xiao Yan, "Kamu harus menunggu di sini sebentar. Saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kami terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kami tidak dapat menyelesaikan tes hari ini." Xiao Yan mengangguk, matanya mengarahkan punggung Yezong. Setelah itu, dia biasanya mundur selangkah. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. Ah, seruan lembut terdengar di belakang Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengulurkan tangannya dengan gaya seperti kilat dan meraih wanita muda itu. "Jangan!" Wanita muda itu dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat bahwa Xiao Yan meraihnya. Namun, suaranya agak terlambat. Tangan Xiao Yan sudah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya mengalir keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda melonjak ke dalam tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut yang masih ada. Matanya terkejut saat dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat. Seseorang dari klan dan wanita muda itu masih sangat muda. Dia hanya melihat sekitar 18 atau 19 tahun. Tubuh halusnya kecil sementara wajahnya yang cantik tampak pucat. Dari kelihatannya, dia sepertinya dalam kondisi sakit-sakitan. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah penampilan luar wanita muda ini. Sebaliknya, itu adalah lencana berbentuk lingkaran di dadanya. Dia telah melihat lencana ini di kereta salju putih misterius ketika dia tiba di Holy Pill City. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa lencana ini adalah lencana klan dari klan dan salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Kamu baik-baik saja?" Wanita muda itu menopang dirinya sendiri dengan tangannya. Dia dengan takut-takut melirik Xiao Yan dan dengan lembut bertanya. Pikiran Xiao Yan hanya bergeser dari lencana klan dan setelah mendengar suara wanita muda itu, matanya menatap wanita muda di depannya dengan heran. Pemandangan mengerikan dari sebelumnya telah menyebabkan jantungnya berdebar kencang saat ini. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan kekuatan isap yang sangat aneh telah meletus dari bagian dalam tubuh wanita muda ini. Di bawah kekuatan hisap, bahkan jiwanya tidak bisa menahan tetapi menunjukkan tanda-tanda menakutkan tersedot. Xiao Yan menggosok tangannya. Dia mundur selangkah lagi tanpa ada yang memperhatikan. Wanita muda ini mungkin tampak 17 atau 18 tahun, tapi dia menunjukkan keanehan. Selain itu, dia adalah seseorang dari klan dan yang menjaga profilnya sangat rendah. Ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit lebih berhati-hati. "Saya baik-baik saja." Wanita muda itu hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Tampaknya dia sedikit terkejut bahwa Xiao Yan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya. Aku minta maaf." Wanita muda itu menyapu matanya ke wajah Xiao Yan dan meminta maaf padanya. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas pergi tanpa menunggu Xiao Yan menjawab. Dia bergabung dengan aliran manusia dan menghilang. Alis Xiao Yan tanpa sadar merajut saat melihat wanita muda ini pergi. Yang setiap tindakannya memancarkan keanehan, dia samar-samar merasa bahwa wanita muda ini tidak sederhana. "Xiao Yan, ikuti aku." Suara Yezong tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan buru-buru pulih. Dia melihat ke arah Yezong yang mengerutkan kening, yang berjalan ke sisinya, dan bertanya, "Bisakah kita masuk?" Yezong mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata,
Saya telah menggunakan beberapa koneksi yang memungkinkan Anda menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun, ada beberapa orang lain di ruang pemeriksaan itu sekarang. Menurutku, mungkin kita harus datang besok. Xiao Yan melihat ekspresi Ye Zong yang agak redup. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah mereka klan lain? Ye Zong kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit, mengangguk, dan menghela nafas. Kebetulan klan Bai dan klan Qiu juga di sini untuk mengikuti tes. Di masa lalu, kedua klan ini telah ditekan oleh klan Ye. Sekarang setelah mereka membalikkan keadaan dengan banyak kesulitan, mereka secara alami bertindak seperti orang kecil yang mabuk oleh kesuksesan mereka. Setiap kali kami bertemu, mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengejek saya. Wajah lamaku ini baik-baik saja, tapi aku khawatir mereka akan mengucapkan kata-kata yang buruk padamu. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu Ye Zong dan berkata, kami sudah datang, jangan bilang kalau kita harus kembali dengan tangan kosong. Ye Zong ragu sejenak setelah mendengar Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia berkata, baiklah, kamu harus bertindak seperti kamu belum mendengar mereka tidak peduli apa yang mereka katakan. Ye Zong berbalik setelah mengatakan ini. Dia berjalan di sepanjang jalan khusus, Xiao Yan mengikuti dari belakang. Keduanya berhasil memasuki jalur khusus di depan banyak mata terkejut di sekitar mereka. Mereka melewati jalan yang agak redup sebelum cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mereka. Xiao Yan dan Ye Zong mengikuti cahaya ke depan. Kamar yang sangat luas segera muncul di mata mereka berdua. Ruangan ini sangat luas, selain itu, sangat sepi. Tidak sedikit pun suara dari dunia luar ditransmisikan ke tempat ini. Pada saat ini, ada hampir 10 lebih orang berdiri di ruangan itu. Semua mata mereka berhenti pada Xiao Yan dan Ye Zong saat ini. Hihi, Penatua Ye Zong, tidak disangka Anda membawa seseorang untuk mengikuti ujian. Sepertinya orang lain juga tahu bahwa ini adalah kesalahan yang agak memalukan. Sebelum Xiao Yan dan Ye Zong bisa mengatakan apapun setelah mereka baru saja memasuki ruangan, tawa yang menusuk telinga ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tatapannya mengikuti suara itu hanya untuk melihat seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Mulutnya yang terbuka dipenuhi dengan gigi kuning saat dia menunjukkan ejekan di matanya saat melihat mereka berdua. Ada 3 pria muda berpakaian putih berdiri di belakang wanita tua berpakaian abu-abu, 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga memiliki penampilan yang bagus, terutama wanita berbaju putih. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan indah yang seksi dan proporsional. Itu memiliki daya pikat yang besar. Mata kedua pria di sampingnya terus berhenti di beberapa bagian tubuhnya. Ada panas yang membara dan keserakahan di mata mereka. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat dingin. Matanya yang cantik menyapu Xiao Yan dan Ye Zong, dan matanya berisi penghinaan dan ejekan yang tidak bisa dia sembunyikan. Saat ini, klan Ye tidak lagi dapat mempertahankan nama sebagai salah satu dari 5 klan besar. Agak memalukan menyebut mereka. Wanita tua yang berisik ini adalah seseorang dari klan Bai. Wajah Ye Zong berkedut karena ejekan wanita tua itu saat dia dengan lembut memperkenalkannya pada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya mendarat di tempat lain. Ada juga 3 orang berdiri di sana. Yang memimpin mereka adalah pria tua berpakaian kuning. Ada seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Pria itu tampan sedangkan wanita cantik. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Meskipun ketiga orang ini tidak mengucapkan kata-kata mengejek, mata mereka hanya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berbalik. Di sana penghinaan dan penghinaan bahkan lebih menyebalkan. Meskipun Ye Zong tidak memperkenalkan ketiga orang ini, Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka harus menjadi anggota klan Qiu. Apakah orang-orang dari klan Ye juga telah tiba? Ada lagi seorang pria tua berambut putih berjubah alkemis ungu di dalam ruangan. Senyum di wajahnya jauh lebih tulus saat melihat Ye Zong. Jelas, dia memiliki semacam persahabatan dengan Ye Zong. Saya telah merepotkan Penatua Wei Li. Ye Zong menangkupkan tangannya ke pria tua berambut putih itu saat dia menjawab dengan sopan. Apa yang bisa begitu sopan tentang di antara kita berdua?
orang tua yang dipanggil Wei Li menghela nafas ketika dia melihat bagaimana Ye Zong bertindak. Baiklah, Ye Zong, tidak perlu bertele-tele. Saya tidak ingin ditunda karena Anda. Apakah bocah ini orang yang dikirim oleh klan Ye Anda? Mengapa dia bahkan tidak memiliki lencana tingkat? Jangan beritahu saya bahwa dia belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Wanita tua berpakaian abu-abu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia segera melirik Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar tidak pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Ini juga pertama kalinya saya di sini. Xiao Yan dengan jujur menjawab di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu ini. Seperti yang diharapkan, senyum kasar terangkat di sudut mulut wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia mendengar ini. Wanita berpakaian putih dingin di samping juga memandang Xiao Yan dengan sedikit jijik. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, ini adalah ruang pemeriksaan khusus, hanya seseorang yang sedang diuji untuk lencana tingkat 5 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Apakah Penatua Ye Zong tidak menyadari hal ini? Kamu harus mengatur dirimu sendiri dengan baik. Orang-orang dari klan Bai memiliki pendidikan yang sangat buruk. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia dengan dingin menegur. Wajah wanita berpakaian putih itu berubah sedikit setelah mendengar tangisan dingin Ye Zong. Dia segera mendengus dingin. Sudah beberapa tahun sejak kita bertemu, Ye Zong. Amarahmu benar-benar menjadi lebih buruk. Namun, jika klan Ye Anda tidak dapat masuk 3 besar dalam tes ini, kemungkinan besar Anda harus melepaskan posisi Anda sebagai salah satu dari 5 klan besar. Wanita tua berpakaian abu-abu mengejek. Baiklah, ini adalah Holy Pill City. Itu bukan wilayah klanmu sendiri. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat pergi ke tempat lain untuk mengikuti tes. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening saat ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Ruangan itu menjadi jauh lebih sunyi setelah semua orang mendengar lelaki tua berambut putih itu berbicara. Kami akan mengikuti urutan kedatangan, klan Qiu. Kamu akan mengikuti tes dulu. Mata pria tua berambut putih itu menoleh ke 3 orang dari klan Qiu yang tidak bergabung dalam percakapan. Dia samar-samar berbicara kepada mereka. Pria dan wanita di belakang tetua dari klan Qiu dengan cepat melangkah maju saat mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan dengan hormat ke pria tua berambut putih itu. Lencana tingkat apa yang kalian berdua persiapkan untuk diambil? Pria tua berambut putih itu menyapu matanya saat dia bertanya secara acak. Tingkat 6 kelas menengah. Pria tua berambut putih mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia memandang keduanya dengan heran. Itu dianggap cukup bagus untuk bisa mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 pada usia ini. Tampaknya klan Qiu ini telah mendapatkan beberapa bakat selama tahun-tahun ini. Kalian berdua harus menunggu sebentar. Anda akan menuju ke gerbang Suan sebentar lagi. Secara alami akan ada seseorang yang akan menguji Anda di dalam. Pria tua berambut putih menunjuk ke pintu kedua dari 4 dari kiri saat dia menginstruksikan mereka. Pria dan wanita tampan ini mengangguk dan mundur selangkah. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Tampak sedikit bangga. Kejutan dari lelaki tua berambut putih membuat mereka merasa cukup puas. Klan Bai, 2 pria di belakang wanita tua berpakaian abu-abu adalah yang pertama melangkah ke depan setelah melihat mata pria tua berambut putih itu menoleh ke arah mereka. Mereka berkata dengan suara yang jelas dan nyaring, tingkat 6 kelas menengah. Suara keduanya cukup keras. Itu menyebabkan pria dan wanita dari klan Qiu sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Dengus lembut segera keluar dari lubang hidung mereka. Wanita berpakaian putih dingin itu perlahan melangkah maju setelah mereka berdua dan berkata, kelas 6 kelas atas. Ekspresi lelaki tua dari klan Qiu berubah sedikit setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Tidak buruk, pria tua berambut putih itu perlahan mengangguk. Klan Bai ini penuh dengan bakat dibandingkan dengan klan Ye. Pria tua berambut putih menghela nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan ini. Matanya beralih ke Ye Zong saat dia berkata, Ye Zong, giliranmu. Semua tatapan di dalam ruangan langsung tertuju pada Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Ada sedikit penghinaan di mata mereka.
klan Ye telah kehilangan cukup banyak wajah selama tahun-tahun ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Dia melirik pria tua berambut putih dan bertanya, "Apa tingkat tertinggi yang bisa saya periksa di tempat ini?" Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini sementara yang lain tertawa mengejek. "Tingkat 7 kelas menengah ini adalah batas yang dapat saya periksa di sini karena saya yang lama hanya berada di tingkat rendah tingkat 7. Tes tingkat mana yang ingin Anda ikuti?" Xiao Yan perlahan mengangguk dan secara acak berkata, "Kalau begitu, kelas menengah tingkat 7. Ejekan di dalam ruangan segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat sunyi karena kalimat Xiao Yan sebelumnya. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan, sesaat kemudian sebelum kejutan itu menghilang dan perlahan berubah menjadi cemoohan. "Hihi, Ye Zong, sejak kapan anggota klan Ye Anda mulai memainkan taktik besar semacam ini? Ini adalah titik pengujian menara pil. Ini bukan area pengujian klan Yemu." Wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa setelah menjadi yang pertama pulih. 3 pria dan wanita muda dari klan Bai di sisinya mengalihkan pandangan mengejek mereka ke Xiao Yan setelah tawa dingin wanita tua itu terdengar. Sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa anak kecil ini, yang tidak pernah datang ke menara pil, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk lencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun 3 orang dari klan Qiyu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Jelas, mereka juga mengira bahwa anak kecil ini sedang menggertak. "Tempat ini tidak akan mentolerir kamu bercanda. Apakah Anda yakin ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Pria tua berambut putih itu juga mengungkapkan keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sementara pria tua berambut putih itu berbicara, matanya juga menoleh ke Ye Zong di samping Xiao Yan. Guncangan di hatinya tanpa sadar menjadi lebih intens saat melihat sedikit senyum di wajah Ye Zeng. Mungkinkah anak kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seorang alkemis muda tingkat 7. Ini sedikit luar biasa. Iya, Xiao Yan terus mengangguk setelah mendengar suara dalam dari pria tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Saya akan merepotkan tetua Han. Bolehkah saya tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk alkemis kelas menengah tingkat 7? Ekspresi pria tua berambut putih itu juga menjadi lebih muram setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan bukan orang bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaan sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun ini masalahnya, dia benar-benar merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya. "Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga Anda tidak bercanda. Selain itu, Anda bisa memanggil saya Deacon Han. Aku tidak layak menyandang gelar penatua." Han Li perlahan mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, namun suara kekeh terdengar dari samping. Dia mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan yang dingin. Jelas, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia secara alami akan menjadi orang yang paling mempesona di dalam ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi seperti ini di mana dia menjadi pusat perhatian telah dipatahkan oleh gangguan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Selain itu, di dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan berusaha bertindak hebat dengan mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7. Dengan klan Ye menurun ke titik di mana ia tidak bisa menurun lebih jauh. Bagaimana mungkin bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak dapat bersaing dengan, muncul? Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang wanita ini, yang sangat dicari dalam klan ini bisa membayangkan. Kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan kekanak-kanakan dan penghinaan darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu,
dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari 4 pintu ini memiliki kata kuno sendiri di atasnya. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengambil tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Xuan. Yang mengambil kelas tinggi harus memasuki ruang Di. Tatapan Han Li beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, "Adapun kamu akan menunggu tes mereka selesai. Setelah itu, saya secara pribadi akan membawa Anda ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untuk Anda." Xiao Yan memberi judul pengakuan atas kepalanya. Semua orang harus masuk ke kamar masing-masing. Han Li mengangguk dan memerintahkan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiu, kecuali Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita berpakaian putih dan dingin itu tampak seperti angsa sombong saat dia memasuki ruangan di sendirian. 4 orang yang tersisa memasuki ruang Xuan. Tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah 5 orang memasuki kamar. Xiao Yan berdiri di sana, matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan keheningan. "Ye Zong, anak muda yang diajar oleh klanmu akhir-akhir ini benar-benar menjadi sombong. Tidak heran Anda tidak dapat menemukan anggota generasi muda yang dapat Anda gunakan saat ini." Ye Zong tersenyum dingin dan menjawab, "Menggunakan posisi seseorang untuk menindas orang lain. Hanya saja aku yang dulu tidak ingin berdebat denganmu. Dengan tingkat kelas rendah tingkat 7 Anda tidak memiliki kualifikasi untuk saya yang lama untuk memperhatikan Anda. Apakah Anda tidak melupakan tingkah laku Anda yang menjijikkan ketika klan Ye saya kuat saat itu?" Balasan sengit Ye Zong menyebabkan wajah wanita tua itu langsung menjadi hijau. Matanya gelap dan padat saat dia menatap Ye Zong. Dia tertawa tajam. "Baiklah, saya akan mengingat kata-kata Anda ini. Setelah klan Ye Anda dihapus dari 5 klan besar, saya akan membiarkan Anda menyesali kata-kata yang Anda ucapkan hari ini." Orang tua dari klan Qiu di samping sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia juga memandang rendah klan Ye, yang menurun, itu tidak mencapai titik menambah penghinaan pada cedera. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan bangkit lagi. Berisik. Tidak hanya anak muda dari klan Bai tidak berpendidikan, tapi bahkan yang tua juga sama. Ekspresi Ye Zong suram di hadapan suara tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin melirik wanita itu dan berbicara dengan lemah. "Bajingan kecil, menurutmu kamu ini siapa? Anda berani berbicara kepada saya seperti ini?" Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Zong sedikit lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota generasi muda di matanya. Tubuh wanita berpakaian abu-abu itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas maju dengan sangat cepat dan kukunya yang tajam dengan kejam menusuk tenggorokan Xiao Yan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap wanita tua yang bergegas. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Doki di dalam tubuhnya mengalir saat ini. Dia tidak keberatan memberi wanita tua yang berisik ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Berhenti tepat ketika Doki dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan dia siap untuk menyerang. Sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Ini adalah menara cabang Menara Pil, bukan klan Bai Anda. Kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri." Ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu berubah saat dia melihat Han Li menghalangi di depan Xiao Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya tajam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Bajingan kecil, sebaiknya jangan biarkan aku yang tua ini menemukanmu sendirian. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan anggota dari generasi yang lebih muda." Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu beralih ke Ye Zong yang belum bergerak.
Senyum aneh muncul di wajah Ye Zong di depan mata gelap dan padat wanita tua itu. Jika wanita tua ini menyadari bahwa bahkan Tian Xi dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai terluka parah, akankah dia memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiao Yan tenang saat mereka melirik wanita berpakaian abu-abu itu. Dia perlahan merentangkan tangannya di bawah lengan bajunya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba ikut campur, kemungkinan wanita tua yang penuh kebencian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang. Tatapan Xiao Yan yang tenang dan acuh tak acuh mengakibatkan wanita tua berpakaian abu-abu itu merasakan dorongan untuk menggerakkan sudut matanya. Bocah ini, meskipun dia tidak berbicara banyak, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Hal ini juga menyebabkan Xiao Yan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata dari lelaki tua dari klan Qiyu juga berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hati ini. Anggota generasi muda dari klan Ye ini benar-benar tidak bisa hadir. Menyinggung seorang ahli dari klan Bai di tempat seperti itu benar-benar bukanlah hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan menjadi jauh lebih tenang setelah Han Li muncul. Namun, mata wanita tua berpakaian abu-abu menjadi lebih padat saat dia melihat Xiao Yan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Berderak, suasana sunyi yang tidak biasa ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Suan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, yang wajahnya memerah, peti dari 3 orang lainnya memiliki lencana. Nyala api berkelok-kelok di sekitar lencana, membentuk bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat ke-6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa bintang ke-6 itu sedikit lebih redup dibandingkan dengan 5 bintang sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Jika itu adalah kelas rendah, bintang itu akan menjadi lebih redup. Namun, jika itu adalah kelas tinggi, bintang itu akan secerah bintang lainnya. Tes tingkat menengah tingkat 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiyu telah berlalu sementara 1 orang dari klan Bai telah meninggal. Han Li melirik mereka berempat sebelum berbicara perlahan. Senyuman muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiyu setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam memulai pada pria yang gagal lulus ujian. Segera setelah kata-kata dari Han Li ini terdengar, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar dengan langkah arogan. Dadanya yang besar memiliki lencana yang berkedip-kedip. Ada 6 bintang ungu emas cerah di atasnya. Tingkat 6 kelas tinggi, ujian untuk tingkat tinggi tingkat 6 sudah selesai. Klan Bai telah meninggal. Pengumuman Han Li membuat senyum arogan pada wanita berpakaian putih itu lebih lebar. Dia merasakan tatapan iri dan kesombongannya sangat terpuaskan. Wanita dingin itu berjalan ke samping wanita tua berpakaian abu-abu. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan membiarkan akting besarnya berakhir. Berikutnya adalah tes kelas menengah tingkat 7. Saya pribadi akan melakukan tes, ikuti aku. Tatapan Han Li agak tidak berdaya saat dia melirik Xiao Yan, yang tampak acuh tak acuh sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruang pemeriksaan Tian. Xiao Yan tidak ragu saat melihat Han Li pergi. Dia mengikuti Han Li dan keduanya perlahan menghilang ke sebuah ruangan di depan banyak tatapan. Kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu mungkin sudah menyelesaikan ujian, tapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mata mereka menunjukkan ejekan saat mereka menatap Ye Zong dan tertawa dengan cara yang gelap. Cih, aku ingin tetap tinggal dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang buruk ketika dia gagal dalam ujian. Ye Zong, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini. Ye Zong meletakkan tangannya di belakang punggungnya di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu saat dia menunggu hasil tes akhir. Setengah jam lagi berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan suara berderit sedikit. Perhatian semua orang di ruangan itu menguat ketika mereka melihat bahwa akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus ke pintu.
Sosok berambut putih perlahan melangkah keluar setelah pintu dibuka. Pada saat ini, Han Li sedang merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Joy segera muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia melihat bagaimana Han Li bertindak. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Han Li. Sosok kurus Xiao Yan perlahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya saat dia muncul. Tempat itu saat ini masih kosong. Ceka-ceka, ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu setelah dia gagal melihat lencana tingkat apapun di dada Xiao Yan. Tawa bangga tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Wanita berpakaian putih dan dingin di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang seorang badut yang hanya tahu bagaimana bersikap hebat. Lucu sekali, dia benar-benar menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiu itu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melirik Ye Zong. Klan Ye ini tampaknya benar-benar telah selesai. Ye Zong hanya mengerutkan kening di hadapan tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yan, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bahwa Xiao Yan dapat memperoleh lencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Dia, setidaknya, 80% percaya diri. Selain itu, melihat ekspresi Xiao Yan, itu tidak terlihat seperti seseorang yang telah gagal. Hihi, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klan Ye selesai. Suara tawa menusuk telinga dari wanita tua berpakaian abu-abu terdengar di dalam ruangan. Kegembiraan di dalam hatinya saat melihat Xiao Yan gagal sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata belaka. Han Li mengerutkan kening di wajah tawa tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Dia fokus padanya dan dengan lemah berkata, "Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberitahumu bahwa dia gagal dalam ujian?" Suara Han Li telah menghentikan tawa wanita tua berpakaian abu-abu itu. Wajahnya segera menjadi sedikit tidak stabil saat dia tertawa terbahak-bahak. Diakon Han, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ye Zong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa saya tidak bisa melihat lencana tingkatnya? Han Li memandang wanita tua berpakaian abu-abu ini dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus ujian untuk level 7 kelas menengah. Alasan mengapa saya tidak memberinya lencana tingkat adalah karena saya yang dulu merasa dia seharusnya bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berdebat apakah saya harus membiarkan dia pergi ke markas Piltover untuk mengikuti tes lagi. Petik 2. Suara Han Li tidak diragukan lagi seolah-olah sambaran petir meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang langsung kaku. Tatapan tidak percaya mereka dikumpulkan ke wajah Xiao Yan. Wanita berpakaian putih khususnya sangat tidak percaya. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Diakon Han, kita harus melupakan soal menuju ke markas untuk diuji. Xiao Yan tampaknya tidak menyaksikan wajah kaku saat dia berbicara dengan Han Li di depannya. Han Li terkejut mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana mempesona dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda punya waktu, saya menyarankan Anda untuk pergi ke Menara Pil untuk diuji. Saya yakin Anda memiliki kemampuan itu." Xiao Yan secara acak membalik lencana setelah menerimanya. Lencana ini gelap dengan semangat, ada nyala api yang menyala di lencana. Sebuah menara besar berada di dalam nyala api. Menara itu memiliki 7 bintang terang ungu emas di atasnya. Namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup dari yang lain. Banyak tatapan di dalam ruangan itu terkejut saat mereka melihat lencana mempesona yang dibalik Xiao Yan di tangannya. Ruangan itu segera menjadi sunyi senyap. Tier 7 kelas menengah, bahkan wanita tua berpakaian abu-abu, pria tua dari klan Qiu, atau bahkan Han Li tidak pernah mencapai tingkat itu. Sekarang,
Bagaimanapun, lencana yang mewakili kemuliaan ini telah mendarat di tangan Xiao Yan, yang tampaknya adalah seorang pria yang sangat muda. Wajah Ye Zong dipenuhi dengan senyuman. Dia membelai janggutnya, terutama saat melihat ekspresi menarik dari perempuan tua berbaju abu-abu dan yang lainnya. Sukacita yang sulit untuk digambarkan melonjak keluar dari hatinya. Sejak penurunan klan Ye, sudah lama sejak dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu mudah berubah saat dia melihat lencana di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan, "Diakon Han, mengeluarkan lencana tingkat bukanlah lelucon. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan tes ini?" Ekspresi Han Li tenggelam saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya, "Apakah Anda meragukan bahwa saya yang dulu telah merusaknya?" Wanita tua berpakaian abu-abu buru-buru tersenyum saat melihat wajah tenggelam Han Li. "Berani-beraninya aku, namun hanya saja aku merasa sulit bahwa klan Ye, yang telah menurun sedemikian rupa, akan mampu menghasilkan alkemis muda tingkat 7. Wanita berpakaian putih di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga perlahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiao Yan. Rasa jijiknya sudah benar-benar lenyap saat ini. Meskipun dia berada di level kelas tinggi tingkat 6, dia jelas mengerti perbedaan besar apa yang ada antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Selain itu, Xiao Yan ini adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Di bawah lencana alkemis kelas menengah tingkat 7 ini, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebutkan. Seseorang yang mereka olok sejak awal menerima hasil tes yang jauh melampaui mereka. Ini setara dengan menamparkan wajah mereka semua, menyebabkan mereka merasakan sakit yang membara. Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Saya tidak percaya bahwa dia dapat menyelamatkan klan Ye Anda. Wanita tua berpakaian abu-abu tidak bisa menahan ejekan setelah melihat senyum di wajah Ye Zong. Namun, dia tidak merasakan kata-katanya mengandung rasa asam yang sangat pekat. "Ayo pergi." Wanita tua berpakaian abu-abu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi setelah berubah menjadi kondisi pucat oleh lencana kelas menengah tingkat 7. Dia menjerit dingin, berbalik dan pergi. "Tunggu." Wanita tua berpakaian abu-abu baru saja berbalik ketika suara samar tiba-tiba terdengar. Langkah kakinya berhenti saat dia berbalik. Matanya mengandung senyuman dingin saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Nak, apakah kamu berniat untuk melihat diriku yang dulu? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampah, kan?" Senyum tipis terlihat di wajah Xiao Yan saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia dengan lembut bertanya. Wanita tua berpakaian abu-abu menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di antara mereka saat dia berkata, "Anak muda, jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentang Anda. Sepertinya ajaran klan Ye menjadi semakin buruk." Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya dengan lembut melangkah ke depan dan suara guntur yang teredam muncul. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam prosesnya. Wajah wanita tua itu berubah saat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan doki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Matanya yang gelap dan tajam menyapu sekelilingnya. Bang, suara rendah dan dalam dari angin kencang muncul dari belakang wanita tua berpakaian abu-abu itu tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan besar dan besar bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di angkasa. Tinju dari wanita tua berpakaian abu-abu baru saja terlempar saat ruang di depannya berfluktuasi. Pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Bang, riak angin yang kuat melonjak ketika kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu sampai mereka buru-buru mundur. Gruk, wajah wanita tua berpakaian abu-abu menjadi pucat hampir seketika setelah kedua tinjunya bertabrakan. Syok muncul di wajahnya. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan, tubuhnya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Dengan pengecualian Ye Zong,
Semua orang di ruangan itu mengungkapkan wajah tercengang saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu menyemburkan darah dalam kekalahan dalam pertukaran pertama, terutama untuk ketiga anggota klan Bai lainnya. Mereka dengan jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan Douzong, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiao Yan. Ketiganya bertukar pandang satu sama lain. Wanita berpakaian putih di antara mereka sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua yang berwajah pucat, berpakaian abu-abu. Matanya dengan acuh tak acuh meliriknya saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani mengucapkan kata sampah di depan saya? Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.